anak saya sekarang berumur 1 tahun. Dan kenapa saya jatuh dalam pergaulan bebas? Karena saya lebih nyaman di luar. Dan pergaulan saya rata-rata orang Islam semua, karena saya SMP SMA di negeri, dan saya jatuh dan saya mendapat kenyamanan di situ karena saya tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Dan papa saya seorang misionari. Saya dari kecil Kristen, tapi saya jatuh pergaulan bebas dan saya mau tidak mau ya harus menikah secara Islam demi mendapat pertanggungjawaban. Dan juga saya mengalami depresi juga. Saya mengalami depresi, dan saat saya mengalami depresi saya ke dokter psikolog. Di situ saat saya mengalami depresi, saya kumat, saya mendapat suara ayo mati gitu. Dan saya menuruti kemauan itu. Saya berusaha dengan minum obat-obat dari dokter psikolog tersebut. Saya berusaha minum obat-obat. Selama saya keluar masuk rumah sakit, saya kumpulin obat-obat tersebut dan saya minum secara sekaligus. Dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Saya juga tidak mati dalam istilah katanya. Saya minum yang parfum, minum rinso, minum bagel, tapi saya tidak ada apa-apa. Dan efek sampingnya cuma jantung berdegup kencang, dan saya dibuat tertidur, dan saya bangun seperti biasa. Saya melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saya berharap kepada manusia, dan saya berharap kepada suami saya. Ternyata saya tidak mendapat apa-apa. Saat saya masuk Islam, saya mendapat masalah yang begitu banyak di dalam kehidupan saya. Dan saya di situ saya melakukan sholat, tapi di tengah malam saat orang-orang tidur di rumah saya itu, di rumah mertua saya berdoa secara Kristen. Di situ sebelum saya masuk rumah sakit, saya mendapat mimpi gitu. Saya masuk ke sebuah gereja, dan di situ saya dipegang pundak saya. Ada yang berkata, kembali Tuhan menunggumu gitu. Dan jadi saya pikir saat saya masuk rumah sakit, papa saya bilang, Papa akan nerima kamu, tapi Bapak akan bawa kamu ke tempat rehab. Awalnya saya tidak mau, tapi saya ingat mimpi itu, mungkin itu adalah sebuah jalan Tuhan di kehidupan saya gitu. Jadi saya ikut, dan saat saya sampai sini suami saya tidak tahu sama sekali kenapa saya tidak mengambil anak saya, karena mereka tidak mau memberi anak itu kepada saya. Tapi saya percaya mereka, selagi mereka merawat dengan baik, saya percayakan anak itu kepada mereka. Dan saya selalu berdoa untuk anak saya, walaupun saya tidak tahu kondisinya bagaimana, tapi saya yakin kuasa doa itu sungguh kuat. Dan juga di sini saat saya masuk sini, saat saya sedang menjalani program, di situ saya banyak mendapatkan perubahan gitu. Saya mendapatkan banyak perubahan, dan saya melihat kehidupan saya yang dahulu dan saya bedakan dengan yang sekarang, bahwa hidup itu berharga, hidup saya berharga gitu. Dari kejadian yang kemarin saya sadar bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan, dan kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan kita harus ingat bahwa kita itu hidup ada tujuan, dan kita juga di sini juga bukan suatu kebetulan, karena Tuhan memproses kita itu dari suatu luka dan air mata, dan itu akan menjadi suatu kesuksesan. Dan saya ingat kata-kata di Alkitab itu, marilah datang kepadaku yang letih lesu, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera, seperti itu. Dan saya ingat kata-kata itu, dan sekarang saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Jadi itu saja, terima kasih, shalom.